Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Robi Gunawan, Ibu Ika, mahasiswa S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia, dengan NIM 2502010111274 kelas MJ 221 atau kuliah pengantar bisnis. Yang saya hormati Ibu Ika Puspitasari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Baik Ibu, di sini akan saya jelaskan tugas infografis melanjutkan tugas ITS, yaitu perencanaan pengembangan usaha Warmindo warung makan Indomie. Tugas ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan etika bisnis dan tanggung jawab sosial pada usaha Warmindo. Yang pertama yaitu etika bisnis. Etika bisnis itu merupakan salah satu aturan dan nilai moral yang diterapkan dalam menjalankan agar bisnis berjalan dengan jujur, aman, serta bertanggung jawab dan sesuai dengan apa yang kita tentukan. Dalam usaha Warmindo ini, yang pasti etika bisnis itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, khususnya pelanggan yang sudah biasa membeli dengan kita, dan untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan, Bu. Jadi sebagai pengusaha, kita tidak boleh memikirkan hanya untuk pembelian sesaat, kita harus memikirkan untuk jangka ke depannya, Bu. Selanjutnya saya akan menerapkan etika bisnis pada Warmindo, yaitu ada beberapa poin. Di sini yang pertama kita harus menjual makanan yang bersih dan higienis. Dimana dengan kita menjual makanan yang bersih dan higienis, pasti orang akan merasa senang, orang akan merasa sehat, dan kita juga yakin untuk menjualnya ke konsumen tersebut. Yang kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan layak konsumsi. Maksudnya dari sini, dari bahan baku aja kita sudah benar-benar mempersiapkan untuk selayaknya kita jual ke konsumen, dan konsumen akan mengkonsumsinya dengan baik gitu, Bu. Selanjutnya, memberikan harga yang sesuai dan tidak merugikan konsumen. Nah, di sini di poin ketiga, kenapa saya jelaskan memberikan harga yang sesuai dan tidak merugikan konsumen, di mana harganya itu sesuai dengan standar harga sebagaimana Warmindo pada umumnya, dan sehingga konsumen juga saat beli dagangan kita itu sesuai dan tidak mengecewakan konsumen tersebut, Ibu. Jadi sesuai dengan apa yang standarnya barang tersebut yang kita jual. Selanjutnya di poin 4 ini saya akan menjelaskan melayani pelanggan dengan ramah dan sopan. Maksudnya dari itu, kenapa saya menjelaskan melayani pelanggan dengan ramah dan sopan, di mana kita sebagai pelaku produsen atau pelaku penjual wajib atau dengan cara kita dengan menjual dengan cara yang ramah, sopan, agar konsumen tidak merasa tersinggung dengan cara kita dalam melayani gitu, Bu. Selanjutnya di poin 5, bersikap jujur dalam transaksi dan laporan keuangan. Di mana di poin 5 ini saya jelaskan untuk bersikap jujur itu dalam hal misalkan untuk sesuai harganya itu, misalkan dengan harga Indomie tersebut seharga 15.000 dan kita sesuai dengan bahan baku yang kita tentukan. Jadi sesuai dengan harga yang mereka dapatkan, Ibu. Selanjutnya di poin ke-6 yaitu menjaga kebersihan dan tempat usaha. Nah, di sini benar-benar sangat penting, di mana kita sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis itu mencerminkan dari usaha kita, salah satu dengan menjaga kebersihan dari tempat usaha kita, Ibu. Gitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan menerapkan etika bisnis yang baik. Pelanggan akan merasa nyaman dan percaya terhadap usaha kita sendiri, Bu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang tanggung jawab sosial. Yang pertama, tanggung jawab sosial itu adalah bentuk kepedulian usaha terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Usaha juga tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberi manfaat bagi lingkungan sosial, di mana usaha kita itu berdampak positif bagi tetangga-tetangga sekitar atau daerah sekitar kita, Ibu. Itu. Dan di sini saya juga akan menjelaskan bentuk tanggung jawab sosial bagi pelaku bisnis Warmindo. Yang pertama,
yaitu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nah, di mana dengan cara kita membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, kita sudah membantu bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Ibu. Gitu. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan usaha. Nah, kalau kan misalkan kita dalam membuka usaha, kita juga perlu namanya menjaga kebersihan di lingkungan usaha kita. Yang ketiga, yaitu mengurangi penggunaan sampah plastik yang berlebihan. Nah, di sini poin yang ketiga ini, kenapa saya mengurangi penggunaan sampah plastik berlebihan? Karena yang pertama, plastik itu yang pertama sudah dilarang, Bu. Dan kedua, untuk mengurangi resiko pembuangan sampah yang terlalu berlebihan. Gitu. Kemudian di poin 4 ini memberikan pelayanan yang aman dan nyaman bagi pelanggan. Di mana kita sebagai pelaku usaha pasti kita ingin memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin bagi pelanggan, apalagi pelanggan itu sudah menjadi pelanggan tetap kita, gitu, Bu. Jadi setidaknya kita tidak mengecewakan pelanggan tersebut. Selanjutnya yang poin kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang ikut mendukung kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar tempat usaha. Nah, di sini di poin 6 ini, kita juga perlu namanya menjaga hubungan baik kepada tetangga, kepada lingkungan RT, atau warga setempat, ya, agar kita di mana namanya membuka usaha di tempat orang, kita juga harus ramah atau bersosialisasi dengan lingkungan tersebut, Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial saling berkaitan karena keduanya bertujuan menciptakan usaha yang baik dan sangat dipercaya oleh masyarakat dan berkelanjutan. Otomatis pasti kita namanya buka usaha ingin berkelanjutan terus, ya, Bu, ke depannya, gitu loh, Bu. Terus untuk jika orang sudah menjalankan usaha secara jujur, kita juga perlu namanya tempat yang bersih dan peduli terhadap lingkungan serta masyarakat. Maka citra usaha akan menjadi positif di mata pelanggan. Nah, dengan demikian penerapan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan kualitas pelanggan, memperluas peluang usaha, serta membantu perkembangan bisnis Warmindo dalam jangka panjang. Baik, Ibu Ika, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan presentasi ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.